Tanggal 27 Maret, suasana terlihat biasa saja. Jalanan masih ramai, SPBU masih buka, kendaraan masih lalu lalang seperti tidak ada yang berubah. Tapi justru disitulah letak kegelisahannya, karena di balik ketenangan itu ada satu hitungan waktu yang diam-diam berjalan. Sebuah angka yang kelihatannya sederhana tapi efeknya bisa luar biasa besar. Dan kalau hitungan itu benar, maka 2 hari dari sekarang bukan cuma soal tanggal yang berganti, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Tentang kemungkinan bahwa bahan bakar yang selama ini kita anggap selalu ada, selalu tersedia, ternyata punya batas yang tidak banyak orang sadari. Gue mau ajak lo pelan-pelan ngelihat ini dengan kepala dingin. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngerti situasinya dengan jernih. Karena beberapa waktu lalu, tepatnya di awal bulan Maret, sempat disampaikan bahwa daya tampung BBM nasional kita itu berada di kisaran 25 hari. Bukan cadangan tanpa batas, bukan stok yang bisa bikin kita santai tanpa mikir. Tapi daya tampung yang artinya ada batasnya, ada kapasitasnya. Dan kalau kapasitas itu penuh, ya harus diisi lagi. Kalau kosong, ya harus segera diisi. Dan di titik ini, yang jadi pertanyaan bukan cuma soal angka 25 hari itu, tapi apakah mekanisme pengisiannya berjalan secepat kebutuhan kita yang terus bergerak setiap hari? Kalau lo tarik garis dari awal bulan Maret sampai ke akhir bulan ini, secara hitungan kasar, angka 25 hari itu jatuh di sekitar akhir bulan, di tanggal 29. Dan disinilah narasinya mulai terasa lebih berat, karena kita bukan lagi ngomongin asumsi yang jauh di depan, tapi sesuatu yang secara matematis terasa dekat, sangat dekat bahkan. Dan ini yang bikin banyak orang mulai bertanya, bukan dengan panik, tapi dengan rasa penasaran yang wajar. Apakah daya tampung itu sudah bertambah? Apakah distribusi berjalan lancar? Apakah suplai aman? Atau justru kita lagi berada di fase transisi yang belum banyak dibicarakan secara terbuka? Memang setelah pernyataan itu, ada penjelasan lanjutan bahwa yang dimaksud adalah daya tampung, bukan berarti stok akan benar-benar habis tanpa pengisian ulang. Dan secara logika, itu masuk akal, karena sistem energi sebuah negara tidak bekerja seperti ember bocor yang dibiarkan kosong. Selalu ada aliran masuk dan keluar, selalu ada distribusi, selalu ada suplai yang bergerak. Tapi di sisi lain, penjelasan seperti ini juga membuka ruang pertanyaan baru yang justru lebih penting, yaitu apakah laju pengisian itu cukup untuk menutup laju konsumsi? Karena kalau konsumsi lebih cepat dari pengisian, maka masalahnya bukan di kapasitas, tapi di ketidakseimbangan. Dan di titik ini, kita perlu jujur melihat kenyataan bahwa konsumsi BBM di negara kita bukan angka kecil. Aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, logistik, industri, semuanya bergantung pada bahan bakar, dari kota besar sampai daerah terpencil, dari kendaraan pribadi sampai distribusi kebutuhan pokok, semuanya punya satu benang merah yang sama, yaitu energi. Dan ketika energi itu terganggu, dampaknya bukan cuma di SPBU, tapi bisa merambat ke harga barang, ke distribusi pangan, ke aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang bikin situasinya makin menarik, atau mungkin lebih tepat disebut kompleks, adalah apa yang sedang terjadi di luar sana, di negara-negara lain, terutama di kawasan Asia. Karena kalau kita lihat, beberapa negara sudah mulai mengambil langkah yang tidak biasa. Jepang misalnya mulai melepas cadangan minyak mereka, langkah yang biasanya diambil ketika ada tekanan serius di pasar energi, bukan sekedar fluktuasi biasa, tapi sesuatu yang dianggap cukup penting untuk direspon dengan cadangan strategis. China memilih pendekatan yang berbeda. Mereka menaikkan batas harga bensin, tapi tetap dikontrol agar tidak membebani masyarakat secara langsung. Ini semacam permainan keseimbangan antara menjaga pasokan tetap berjalan dan menjaga daya beli rakyat tidak jatuh terlalu dalam. Sebuah keputusan yang kelihatannya teknis, tapi sebenarnya sangat politis dan ekonomis sekaligus. Lalu ada India dan Pakistan yang mulai menerapkan kebijakan work from home dengan porsi tertentu. Ini menarik, karena kebijakan seperti ini biasanya kita lihat dalam konteks pandemi, tapi sekarang digunakan dalam konteks energi. Artinya, ada upaya untuk mengurangi mobilitas, mengurangi konsumsi bahan bakar, tanpa harus langsung menaikkan harga atau melakukan pembatasan yang drastis. Filipina bahkan sudah melangkah lebih jauh dengan menetapkan status darurat energi nasional untuk jangka waktu yang tidak sebentar, 1 tahun ke depan. Dan ketika sebuah negara sudah menggunakan kata darurat, itu bukan lagi soal antisipasi ringan, tapi pengakuan bahwa ada potensi gangguan yang cukup serius sehingga perlu langkah luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, di tengah semua itu, posisi kita di mana? Apakah kita benar-benar aman? Apakah kita hanya belum mengumumkan langkah? Atau justru kita sedang menunggu momentum yang tepat? Karena seringkali, dalam kebijakan publik, waktu pengumuman sama pentingnya dengan isi kebijakannya sendiri. Gue ngerti, di titik ini mungkin ada 2 reaksi yang muncul. Yang pertama adalah yang langsung merasa khawatir, ngebayangin antrean panjang di SPBU, harga yang naik, atau bahkan kelangkaan. Dan yang kedua adalah yang merasa santai, mikir bahwa ini cuma isu yang dibesar-besarkan, sesuatu yang tidak akan benar-benar terjadi. Dan jujurnya, 2 reaksi ini sama-sama manusiawi. Tapi keduanya juga punya resiko kalau kita berhenti di situ.
Karena yang sebenarnya lebih penting bukan memilih antara panik atau santai, tapi memahami situasi dengan cukup dalam untuk bisa bersikap rasional. Karena dalam banyak kasus, krisis bukan datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong, tapi pelan-pelan, lewat sinyal-sinyal kecil yang sering kita abaikan karena terlihat tidak signifikan. Dan kalau kita jujur, pernyataan tentang daya tampung 25 hari itu adalah salah satu sinyal, bukan bukti bahwa krisis pasti terjadi, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Karena dalam sistem yang kompleks seperti energi nasional, detail kecil seringkali punya dampak besar. Di sisi lain, kita juga perlu melihat bagaimana pola pemerintah dalam respon situasi seperti ini. Apakah biasanya reaktif atau proaktif? Apakah lebih sering menunggu tekanan baru bergerak, atau sudah punya skenario yang disiapkan jauh-jauh hari? Dan ini penting, karena kepercayaan publik seringkali dibangun bukan dari janji, tapi dari pola yang konsisten. Kalau kita tarik ke level yang lebih luas, isu ini sebenarnya bukan cuma soal BBM, tapi tentang ketahanan energi, tentang seberapa siap sebuah negara menghadapi gangguan eksternal, entah itu konflik global, fluktuasi harga minyak dunia, atau gangguan distribusi. Dan di era sekarang, ketahanan energi itu hampir sama pentingnya dengan ketahanan pangan, karena keduanya saling terkait. Dan mungkin disinilah kita perlu sedikit refleksi, bahwa selama ini, banyak dari kita yang terbiasa dengan asumsi bahwa energi itu selalu ada, tinggal isi, tinggal bayar, selesai, tanpa pernah benar-benar memikirkan dari mana asalnya, bagaimana distribusinya, dan seberapa rentan sistemnya terhadap perubahan global. Padahal realitasnya, energi itu adalah hasil dari rantai panjang yang melibatkan banyak faktor, dari produksi, impor, distribusi, sampai kebijakan. Dan setiap mata rantai itu punya potensi gangguan masing-masing. Dan ketika satu saja terganggu, efeknya bisa terasa sampai ke level paling bawah, ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika sekarang muncul pertanyaan tentang apakah stok BBM kita akan habis dalam 2 hari ke depan, mungkin jawaban paling jujur adalah bukan itu poin utamanya. Karena sistem tidak sesederhana itu. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah sistem kita cukup kuat untuk memastikan hal itu tidak terjadi? Dan apakah kita punya rencana cadangan jika ternyata situasinya tidak berjalan sesuai harapan? Dan di titik ini, gue rasa kita semua punya peran. Bukan dalam arti menggantikan kebijakan pemerintah, tapi dalam cara kita merespons informasi, dalam cara kita menggunakan energi, dalam cara kita tidak ikut memperburuk situasi dengan kepanikan yang tidak perlu, tapi juga tidak menutup mata dari kemungkinan yang ada. Karena seringkali, krisis menjadi lebih parah bukan karena masalah utamanya, tapi karena reaksi berantai dari kepanikan, dari perilaku konsumtif yang tidak terkendali, dari asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada data, dan ini yang perlu kita hindari. Di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab yang tidak kecil, untuk memberikan transparansi, untuk memastikan distribusi berjalan lancar, untuk mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, dan yang paling penting, untuk menjaga kepercayaan publik. Karena tanpa kepercayaan, bahkan kebijakan yang baik pun bisa tidak efektif. Jadi sekarang, ketika kita melihat berbagai negara sudah mulai mengambil langkah, dari melepas cadangan, menaikkan harga dengan kontrol, sampai menetapkan status darurat, mungkin pertanyaan yang paling relevan bukan apakah kita akan mengalami hal yang sama, tapi kapan dan bagaimana kita akan merespons jika tekanan itu benar-benar datang. Dan disinilah diskusi seperti ini jadi penting, bukan untuk menyebarkan ketakutan, tapi untuk membangun kesadaran bahwa dunia sedang bergerak, bahwa energi bukan lagi sesuatu yang bisa kita anggap stabil selamanya, dan bahwa kesiapan, baik di level negara maupun individu, akan sangat menentukan bagaimana kita melewati fase seperti ini. Akhirnya, kalau gue boleh tarik satu garis besar dari semua ini, situasi ini adalah pengingat bahwa di balik rutinitas yang terlihat normal, selalu ada dinamika yang lebih besar yang sedang bekerja. Dan kita punya pilihan, untuk mengabaikannya, atau untuk mulai memahami dan bersiap dengan cara yang lebih bijak. Dan buat lo yang sudah dengerin sampai sini, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai lebih peka. Bukan cuma soal BBM, tapi soal bagaimana kita melihat perubahan di sekitar kita. Karena seringkali, yang terlihat kecil hari ini bisa jadi sangat besar besok. Tetap tenang, tetap rasional, dan tetap kritis dalam menyaring informasi. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, itu adalah salah satu hal paling berharga yang bisa kita miliki. Kalau menurut lo pembahasan ini penting, boleh banget lo bantu sebarkan ke yang lain, supaya semakin banyak yang sadar dan bisa melihat situasi ini dengan lebih jernih. Dan kalau lo merasa konten seperti ini bermanfaat, lo juga bisa dukung dengan cara sederhana, like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrolin hal-hal yang relevan, yang mungkin tidak selalu nyaman didengar, tapi penting untuk dipahami. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling cepat panik, tapi siapa yang paling siap menghadapi kenyataan.